8.000 orang, 8.000 jiwa, bukan angka sembarangan. Ini adalah jumlah warga negara Indonesia yang dalam 5 tahun terakhir memilih untuk melepas status kewarganegaraan mereka. Mereka bukan sekedar pergi, mereka memilih untuk tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia. Apa yang salah dari negeri ini? Mari kita mulai dari fakta. Menurut pernyataan resmi Kementerian Hukum dan HAM, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sekitar 2021 hingga 2026, terdapat akumulasi permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia yang mendekati angka 8.000 kasus. Direktur Tata Negara Ditjen AHU, Kementerian Hukum, Duliono, menyebutkan bahwa jenis layanan ini menjadi salah satu yang paling banyak diproses oleh instansinya dan angkanya terus bertambah setiap tahun. Tapi tunggu, angka 8.000 ini bukan sekedar angka. Ini adalah akumulasi selama 5 tahun. Artinya, rata-rata 1.600 orang per tahun memilih untuk melepaskan identitas Indonesia mereka. Dan ini bukan migrasi biasa. Ini adalah pelepasan kewarganegaraan, sebuah keputusan permanen. Indonesia masih menganut prinsip kewarganegaraan tunggal. Artinya, jika seseorang memperoleh kewarganegaraan negara lain secara permanen, mereka wajib melepaskan status WNI. Tidak ada jalan tengah, tidak ada dual citizenship untuk orang dewasa. Keputusan ini adalah titik balik yang tidak bisa diundur. Mari kita lihat data yang lebih luas. Fenomena ini bukan terjadi dalam kekosongan. Pertama, menurut data Direktorat Jenderal Imigrasi dari tahun 2019 hingga 2022 saja, 3.912 WNI telah beralih kewarganegaraan ke Singapura. Mayoritas dari mereka berusia 25 hingga 35 tahun. Usia produktif puncak, artinya Indonesia kehilangan talenta muda di masa emasnya. Kedua, menurut Global Economy Human Flight and Brain Drain Index 2024, Indonesia berada di peringkat 88 dari 175 negara dengan skor 5,7. Ini menempatkan Indonesia dalam kategori moderat, tapi rentan. Skor ini mencerminkan tingkat keparahan kehilangan talenta berkualitas. Ketiga, menurut World Bank 2025, dari populasi Indonesia yang hampir 280 juta jiwa, hanya sekitar 6% yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, dan dari kelompok terbatas, sekitar 100% dilaporkan tinggal di luar negeri. Artinya, dari setiap 100 orang berpendidikan tinggi, 10 orang sudah tidak di Indonesia. Keempat, survei YouGov 2025 menemukan bahwa 41% Gen Z Indonesia mempertimbangkan untuk pindah ke luar negeri dalam beberapa tahun ke depan. Angka ini jauh lebih tinggi dari Gen Milenial di 31% dan Gen X di 26%. Generasi yang seharusnya membangun masa depan Indonesia justru paling ingin pergi. Dan yang kelima, mungkin yang paling mencengangkan. Menurut data populasi pelajar Indonesia di luar negeri telah berlipat ganda sejak tahun 2010. Ini bukan hanya tentang yang sudah pergi, ini tentang gelombang yang akan datang. Sekarang mari kita bedah fenomena ini dari berbagai sudut pandang akademis.
Dari perspektif ekonomi, ini adalah klasik brain drain atau dalam bahasa Indonesia, pengurasan otak. Konsep ini merujuk pada kecenderungan individu yang berpendidikan tinggi dan berketerampilan untuk bermigrasi ke luar negeri demi peluang ekonomi, karir, dan kualitas hidup yang lebih baik. 3 faktor pendorong utama muncul dari data. Pertama, sistem pendidikan Indonesia menghasilkan lulusan yang berkualifikasi lebih cepat daripada ekonomi yang dapat menyerap mereka. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,91% pada 2024 dengan pengangguran usia muda 15 sampai dengan 24 tahun di angka 16%. Dari setiap 100 pencari kerja muda, 16 orang tidak menemukan pekerjaan. Kedua, ketika pekerjaan ditemukan, kompensasi jarang sesuai investasi. UMR rata-rata sekitar 3,2 juta rupiah per bulan, dengan tertinggi di Bekasi 5,3 juta dan terendah di Banjarnegara hanya 2 juta. Setelah kebutuhan pokok, sisa pendapatan untuk ditabung, investasi, atau mobilitas sosial secara struktural tipis. Ketiga, kegagalan tata kelola memperburuk frustasi. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun menjadi 34 pada 2025, turun 3 poin dari tahun sebelumnya, menjatuhkan peringkat Indonesia 10 posisi di peringkat 109 dari 180 negara. Sementara itu, pemerintah mengalokasikan 71 triliun untuk program makan bergizi gratis, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi menghadapi pemotongan anggaran 22,54 triliun, hampir 39% dari alokasi yang disetujui. Bagi generasi muda yang berpendidikan, sinyalnya jelas, sistem ini tidak berinvestasi pada Anda. Dr. Hempri Suyatna, pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan dari UGM, menyatakan bahwa fenomena ini bukan baru. Sejak era 1960-an, banyak mahasiswa Indonesia di luar negeri memilih tidak pulang. Fenomena ini berlanjut hingga hari ini, di mana banyak pekerja profesional dan terampil memilih mengejar karir di luar negeri daripada di Indonesia. Dari perspektif sosiologi, ini adalah fenomena mobilitas sosial yang terhambat. Menurut Profesor Hermanto Siregar dari IPB, fenomena ini bukan sekedar brain drain, ini adalah representasi dari kegagalan sistem sosial. Generasi muda secara kolektif gagal mempercayai bahwa Indonesia menjanjikan masa depan yang setara dengan negara lain. Hashtag kabur aja dulu yang meledak di media sosial pada awal 2025 bukan sekedar tren. Pada April 2026, hashtag ini muncul di lebih dari 166.000 posting Instagram dengan lebih dari 88% percakapan didorong oleh orang di bawah usia 30 tahun. Ini bukan histeria digital, ini adalah kekecewaan kolektif yang terstruktur. Dalam teori mobilitas sosial, ketika saluran mobilitas vertikal naik kelas sosial melalui pendidikan dan kerja keras terblokir, individu akan mencari saluran alternatif. Migrasi internasional menjadi saluran mobilitas yang paling rasional. Dari perspektif politik, ini adalah krisis kepercayaan institusi. Ketika indeks persepsi korupsi menurun, anggaran pendidikan dipotong, dan program yang kontroversial mendapatkan prioritas, generasi muda melihat ini sebagai bukti bahwa negara tidak berinvestasi pada masa depan mereka. Dalam teori kontrak sosial, warga negara membayar pajak
dan memberikan loyalitas dengan imbalan, perlindungan, dan peluang dari negara. Ketika negara gagal memenuhi bagiannya, kontrak tersebut retak. Pelepasan kewarganegaraan adalah bentuk ekstrim dari penarikan loyalitas. Singapura yang menarik 3.912 WNI dalam 3 tahun dipandang sebagai negara yang lebih nyaman untuk karir. Ini bukan sekedar soal gaji, ini soal sistem tata kelola, transparansi, dan prediktabilitas. Dari sudut psikologi, ini adalah fenomena learned helplessness, kepasrahan yang dipelajari. Ketika generasi muda berulang kali menghadapi sistem yang tidak responsif, korupsi yang merajalela, dan peluang yang terbatas, mereka mengembangkan keyakinan bahwa perubahan dari dalam adalah mustahil. Solusi terakhir yang rasional adalah pergi atau kabur. Survei YouGov yang menunjukkan 41% Gen Z ingin pergi adalah indikator krisis psikologis kolektif. Ini bukan tentang tidak cinta tanah air, ini tentang tidak melihat harapan. Jadi, apa yang salah dari negeri ini? Bukan satu hal. Ini adalah konvergensi dari kegagalan ekonomi, di mana talenta tidak dihargai, kegagalan sosial di mana mobilitas terhambat, kegagalan politik di mana kepercayaan institusional runtuh, dan kegagalan psikologis di mana harapan mati. 8.000 orang bukan angka. 8.000 adalah 8.000 cerita tentang keputusan sulit. 8.000 jiwa yang memilih untuk tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia, dan yang lebih menakutkan, mereka hanyalah puncak gunung es. Pertanyaannya bukan lagi mengapa mereka pergi. Pertanyaannya adalah berapa banyak yang masih akan pergi sebelum kita akhirnya bertanya pada diri sendiri. Apa yang salah dengan negeri ini dan apa yang akan kita lakukan untuk memperbaikinya? Terima kasih telah menyimak podcast Ikatan Kristen Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya.